Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihil mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzad dunya wa syahadatal uqba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir memenuhi undangan istimewa yang disediakan oleh Allah. Kita bisa melaksanakan sholat isya. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, khususnya hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, ada banyak ayat yang diberikan oleh Allah untuk supaya bagaimana kita ini bisa merasakan dan menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Panjenengan pirsani, di antaranya di Quran surat ketiga, surat Ali Imran, ayatnya ayat 102. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada 4 hal penting yang Allah sampaikan, Allah ajarkan dan Allah didik kepada kita. Pertama, ayat ini Allah mengabarkan dan menyediakan kenikmatan kebahagiaan hidup di dunia. Yang kedua, Allah juga menjelaskan kepada kita bahwa seberapapun besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia, itu bukanlah puncak, itu bukanlah akhir dari kenikmatan yang disediakan oleh Allah, karena masih ada kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu kenikmatan hidup di akhirat. Yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini tertipu, jangan sampai kita ini terbelenggu, terjebak oleh kenikmatan hidup di dunia. Sebab bagaimanapun rasa cintanya kita kepada dunia, mau tidak mau, pada saatnya semua itu pasti akan kita tinggalkan, dibatasi oleh adanya ajal atau kematian. Maka yang keempat yang tidak kalah pentingnya, rugi besar. Jangan sampai kita ini tidak sukses, jangan sampai kita ini tidak berhasil, jangan sampai kita ini merugi, jangan sampai kita ini tidak beruntung, yaitu hanya merasakan kenikmatan sesaat hidup di dunia, tapi tidak bisa mendapatkan keberlangsungan kenikmatan dan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Karena itu Allah bimbing, karena itu Allah beri petunjuk bagaimana supaya kita bisa merasakan kenikmatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia sampai dengan di akhirat. Caranya tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti petunjuk, kecuali mengikuti risalah, kecuali mengikuti manhaj ad-din,
yang diturunkan oleh Allah, yang menyelamatkan dan membahagiakan kehidupan kita, yaitu ad-dinul Islam. Maka ayat tadi ditutup dengan pernyataan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi para jamaah rahimakumullah, meskipun Allah itu sudah sayang kepada kita, Allah bimbing, Allah beri petunjuk, ternyata panjenengan pirsani di Al-Quran itu Allah ingatkan manusia dibagi menjadi 3 golongan. Manusia ketika diberi oleh Allah petunjuk, diberi oleh Allah Al-Quran, sikapnya ada 3. Quran surat ke-35, surat Fatir, ayatnya ayat yang ke-32. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum syabikum bil khairat biidznillah. Golongan pertama ini golongan yang betul-betul merugi. Orang yang menganiaya hidupnya, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Di Al-Quran surat Fatir ayat 32 disebut oleh Allah, dialah orang yang zalimul li nafsi. Orang yang zalim ini orang yang hidupnya tidak mau mengikuti petunjuk, padahal Allah sudah beri petunjuk. Orang yang hidup tanpa mengikuti petunjuk dari Allah, maka dialah orang yang betul-betul merugi. Ada kelompok yang kedua disebutkan di Al-Quran tadi, wa minhum muqtasid, yaitu kelompok muqtasid. Kelompok muqtasid ini kelompok transaksional. Apa yang dibimbingkan oleh Allah tidak serta-merta dipatuhi. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak serta-merta dijalankan. Apa yang dilarang oleh Allah tidak serta-merta diperhatikan, tapi ditimbang menurut selera hawa nafsunya, ditimbang menurut kalkulator dunia. Semua diperhitungkan dalam ukuran dunia. Padahal panjenengan renungkan di surat ke-100 surat Al-Adiyat, kenapa ada manusia-manusia yang dalam hidupnya tidak taat kepada Allah? Kenapa ada manusia-manusia yang ingkar dan durhaka kepada Allah, tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah? Semua itu terjadi sebab yang dianggap penting, yang dianggap berharga, yang dianggap bernilai dalam hidupnya hanya dunia. Innal insana li rabbihi lakanut. Surat ke-100 surat Al-Adiyat. Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh manusia itu lakanut. Sungguh manusia itu keterlaluan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu jatuh ke dalam keingkaran sebab yang dianggap penting, bernilai dan berharga itu hanya dunia. Maka inilah kemudian tumbuh orang-orang kelompok yang disebut oleh Allah dengan kelompok muqtasid. Lantas bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran surat Fatir dengan wa minhum syabikum bil khairat biidznillah. Orang yang mengedepankan nomor 1 adalah ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan lengkap, sempurna dan paripurna di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan bulan Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Maka jangan sampai Ramadan yang sudah mau berakhir ini kemudian kita tidak mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Apa sesuatu yang sangat berharga itu? Syekh Abdul Aziz Asyaddan, beliau mengingatkan kepada kita tentang adanya manusia-manusia yang rugi ketika berada di tengah bulan Ramadan. Yang pertama,
Karena hadirnya Ramadan dianggap biasa-biasa saja. Padahal Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ramadan itu menjadi syahrul ibadah. Ramadan itu menjadi syahrul Quran, di mana Allah suasanakan Ramadan menjadi saat-saat yang luar biasa bagi hidup dan kehidupan kita, untuk kita bisa meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah. Siangnya dimuliakan oleh Allah dengan siyamul Ramadan, malamnya dimuliakan oleh Allah dengan qiyamul Ramadan. Coba kalau kita renungkan, hina atau mulianya hidup itu ditentukan dari kualitas malam. Bahkan dalam riwayat hadis ditunjukkan, atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa akhbib man syi'ta fa innaka mufarikun wa amal ma syi'ta fa innaka majzum bih wa alam anna sarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izuhu istighfanu anin nas. Allah utus malaikat Jibril mengajarkan tentang kemuliaan kehidupan. Disampaikanlah malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita semua. Sampaikan Muhammad apa yang disampaikan, isma syi'ta, silakan hidup suka-suka semau kita, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kita semua akan mati. Yang kedua, wa akhbib man syi'ta, silakan cinta dunia dengan segala kenikmatan dan kesenangannya, tapi tanpa keyakinan dan ketaatan kepada Allah, semua yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Yang ketiga, wa'mal masyita, berbuat, beramal semau-mau kita, tapi ingat dan ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ada derajat kemuliaan yang diajarkan oleh Allah. Apa yang diajarkan Allah? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan bagi orang yang beriman tandanya dua. Apa yang bikin hidup kita mulia? Pertama, qiyamuhu billail, menghidupkan malam. Yang kedua, wa izuhu istighfanu anin nas, dan hidup tidak bergantung kepada manusia, yakin kepada Allah, dan kemudian menjadikan malam-malamnya malam yang hidup. Allah hadirkan Ramadan, siang malam menjadi derajat kemuliaan untuk orang bisa mendekat kepada Allah, meningkatkan kualitas kehambaannya kepada Allah. Coba panjenengan pirsani surat Al-Fajr. Saya sampaikan di tempat ini, wal fajr walayalin asr. Pertama Allah bersumpah dengan demi waktu subuh. Kenapa waktu subuh itu berharga? Sebab di setiap waktu yang disediakan oleh Allah menjadi bernilai dan berharga. Bukan tidak penting dunia. Kaya, bukan hanya kaya, kaya raya, bukan hanya kaya raya, seluruh isi dunia dia miliki. Bukan hanya seluruh isi dunia, Allah bahkan di Al-Quran sebutkan, punya dua dunia yang aku berikan kepadanya, tapi dia tidak taat kepada Allah. Maka dua dunia yang dimiliki itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari azab di neraka, tidak mampu mengantarkan dirinya sukses menuju kemuliaan surga, kecuali dia taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka orang yang mengisi waktu fajarnya dengan ketaatan kepada Allah, jumhur mufassir mentafsirkan ayat ini wal fajr, apa maknanya? Wassolatil fajr. Karena Allah bagi-bagi kekayaan yang jauh lebih besar dibanding dua dunia. Apa kekayaan itu? Orang yang diringankan kakinya untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Maka sholat subuh jauh lebih berharga dibanding hanya sekedar dua dunia. Yang kedua, walayalin asr. Apa? Demi malam yang 10. Apa malam yang 10? Meskipun bukan jumhur mufassir, sebagian ulama tafsir menunjukkan kepada kita walayalin asr, malam yang 10 adalah 10 malam akhir di bulan Ramadan. Rasul itu di luar Ramadan dermawan, dan Ramadan jauh lebih dermawan. Rasul itu 10 malam terakhir menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Beliau menghidupkan malamnya dengan bertakarrub kepada Allah,
dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Sungguh rugi besar, Ramadan telah berlalu dan kita belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka inilah Ramadan, bulan yang diistimewakan. Rugilah orang yang tidak menyadari betapa Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari segala kehinaan, untuk merawat dan menjaga kita dalam derajat kemuliaan, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat. Dengan hikmah ilmu yang bermanfaat itu mengantarkan kita untuk betul-betul bisa merasakan dan menikmati betapa nikmat dan bahagianya hidup dalam ketaatan kepada Allah, rukuk dan sujud kepada Allah, menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah, ringan dan mudah untuk melaksanakan apa yang Allah sunnahkan. Kalau sudah begitu, kita dijamin oleh Allah. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Apa jaminan orang yang dicintai oleh Allah? Ya Allah, Allah sampaikan, man adali waliyan faqad adantuhu bil khair wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaraftu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza akhbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih wa yadahu alladzi yabtishu biha wa rijhul ladzi yamsi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la uidana. Inilah orang yang dekat kepada Allah. Inilah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, menyambut dengan melaksanakan ibadah dengan segala kebaikan, terpanggil dengan apa yang Allah wajibkan, mendekat dengan apa yang Allah sunnahkan. Kalau sudah begitu, para jamaah rahimakumullah, Allah jamin. Apa jaminannya? Kita dijaga, kita ditolong, kita dilindungi oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah. Dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan, aku Allah sebagai matanya, mata ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai telinganya, telinga ini dibimbing oleh Allah. Aku Allah sebagai tangannya, aku Allah sebagai kakinya. Tangan kita, kaki kita dibimbing oleh Allah. Kalau dia minta penjagaan, perlindungan dan pertolongan, pasti akan aku tolong. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan catatan rugi besar bagi orang yang ketika tiba datang Ramadan hadir dalam kehidupannya dan kemudian dia sia-siakan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah maaf, ada orang yang Ramadan hadir dia menjadi soleh, Ramadan hadir dia menjadi alim, Ramadan hadir dia menjadi mengenal Allah, mestinya baik, tapi dia menjadi rugi besar. Kenapa? Karena begitu keluar dari Ramadan kembali, naudzubillah, kembali ke dalam dosa dan maksiat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan kepada kita, rugi siapa golongan yang rugi? Orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali haus dan lapar. Sebagaimana disabdakan Rasul itu, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal ats. Haus dan lapar. Ketika siang hari dia bisa tahan diri untuk tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata yang buruk, untuk tidak menghibah, untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Takut apa? Takut pahalanya hilang. Tapi begitu adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasanya sudah plong, dan plongnya salah. Kenapa? Yang tadi menahan diri, tidak ngerasani, menahan diri tidak ghibah, tiba-tiba sudah langsung jatuh. Hari belum berganti, bulan apalagi, tahun apalagi, ternyata sudah tidak tersisa apa yang diajarkan oleh Allah untuk kita bisa membersihkan penyakit-penyakit rohani kita. Betul-betul puasa menjadi perisai, menjadi daya kontrol yang efektif, self control yang luar biasa bagi kita untuk terus berada dalam kemuliaan. Para jamaah rahimakumullah, karena itu yang keempat, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan, rugi besar siapa orang yang di bulan Ramadan ternyata naudzubillah min dzalik, kadang-kadang perintah tidak dijalankan, dan yang lebih parah lagi dia masih bergelimang dalam dosa dan maksiat.
padahal di bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebagai penutup, panjenengan bisa pirsani di Quran surat ke-13, suratnya surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat yang ke-22, ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Yang diingatkan oleh Allah, ada kelompok golongan manusia, tepatnya 4 golongan manusia, yang nanti ketika di akhirat betul-betul ditunggu dengan kebahagiaan. Kebahagiaan di akhirat menunggu. Siapa dia? Pertama, walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Orang yang hidup dengan iman yang sempurna, yaitu orang yang sabar. Orang yang sabar itulah orang yang dinantikan oleh surga. Yang kedua siapa? Wa aqamus shalah. Orang yang hidup bermahkotakan rukuk dan sujud kepada Allah. Akhlaknya mulia dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Menjaga dirinya, menanamkan kebanggaan, mewariskan kepada diri dan keluarganya. Untuk apa? Untuk senantiasa merawat dan menjaga rukuk dan sujudnya kepada Allah. Orang yang merawat rukuk dan sujudnya kepada Allah, orang yang menegakkan sholat, inilah orang yang dirindukan oleh surga yang kedua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah wa anfaku mimma rozaqnahum syirra wa alaniyah. Orang yang dermawan, orang yang sadar rezeki yang diberikan oleh Allah bukan hanya untuknya, ada hak milik orang lain. Dia dengan kesadaran dan kecintaan menyambut apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Zakat, infak, baik yang terang-terangan, zakat fitrah, zakat fitri, zakat mal, maupun yang sembunyi-sembunyi, sedekah kita, pemberian-pemberian kita yang tanpa ketentuan dan ukuran yang ditetapkan oleh Allah. Orang yang seperti ini hidupnya akan dibahagiakan sempurna oleh Allah, di akhirat dinanti oleh surga. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Yaitu wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang hidup dengan kebaikan, bahkan kebaikannya tanpa batas. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, tentu itu wajar dan biasa. Tapi agama mendidik dan mengajarkan untuk kita berjuang untuk selalu dalam kebaikan, berbuat baik meskipun kepada orang yang tidak baik kepada kita. Dan perjuangan itulah yang kemudian kita menjadi dimuliakan oleh Allah. Hidup kita di akhirat dinantikan oleh surga. Semoga sedikit yang saya sampaikan dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Allah. Umur kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkahi oleh Allah. Kita semua dipayungi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dikelompokkan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang salih. Kita semua dikelompokkan oleh Allah, diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan kemudian kita semua diantarkan menuju tempat kebahagiaan terindah yang dijanjikan oleh Allah, ashabul jannah. Begitu juga anak-anak kita, mudah-mudahan cita-cita kemuliaannya diijabahi oleh Allah, dijaga dan dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dijadikan menjadi anak-anak cucu keturunan kita, anak-anak yang santun, anak-anak yang berjiwa rahmah, anak yang mampu berbuat adil, teguh pendirian, dan istiqomah di jalan kebenaran. Rabbana zalamna anfusana fa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih para jamaah atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.